Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Lailatul Karomah. Saya dari kelas 4D Akuntansi Ekstensi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik profesi kebidanan guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi. Kode etik terdiri dari kata kode dan etik. Kode berarti tanda yang memiliki makna dan disepakati bersama, sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, cara hidup, dan adab. Menurut KBBI, kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai dasar perilaku, sedangkan kode etik profesi sendiri mempunyai arti yaitu suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi terdiri dari aturan yang menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Kemudian, ada tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi ada 3. Yang pertama, ada menjaga martabat profesional. Hal ini dilakukan untuk melindungi citra atau profesionalitas atas teks masyarakat luar agar masyarakat tetap menganggap profesi tersebut teguh atas kinerja yang tetap dianggap sebagai profesional di bidangnya. Yang kedua, ada menjaga kesejahteraan anggotanya. Kode etik melarang anggotanya melakukan kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan anggotanya maupun kesejahteraan bersama dalam sebuah organisasi tersebut, misalnya dengan menetapkan tarif minimum harga yang di-charge untuk setiap jasa tenaga profesional. Yang ketiga, ada meningkatkan layanan dan kualitas profesional. Kode etik pastinya memuat sebuah tujuan pengabdian tertentu sehingga para pelayanan profesional juga dengan sangat mudah memahami sebuah tanggung jawab yang akan mereka emban dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian ada prinsip kode etik profesi. Pada dasarnya prinsip kode etik profesi itu ada 4. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Kode etik dirancang untuk memastikan bahwa perilaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab tidak hanya terlihat dalam melaksanakan tugasnya, namun juga dalam pengambilan keputusan. Sikap tanggung jawab ini akan menghasilkan profesionalisme yang tinggi sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Kode etik dibuat berdasarkan prinsip keadilan sehingga harus dijaga agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh siapapun dalam menjalankan profesinya. Sikap adil juga harus ditunjukkan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip ini menekankan pada kemampuan pelaku profesi untuk berpikir dan membuat keputusan sendiri seperti orang dewasa. Mereka berhak untuk menolak bagian dari kode etik yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, atau memilih untuk mengikuti atau menentang kode etik yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada prinsip kejujuran. Kejujuran atau integritas adalah prinsip utama dalam kode etik. Setiap pelaku profesi harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran sangat penting untuk menjaga reputasi dan memperoleh kepercayaan dari banyak orang. Tanpa kepercayaan, profesinya akan kehilangan kepercayaan dan reputasi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kode etik profesi kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan
Bidan sendiri mempunyai arti adalah seseorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan itu memuat 5 komponen. Yang pertama, ada Standar Nasional Pendidikan Kebidanan. Standar Nasional Pendidikan Kebidanan yang dimaksud adalah yang disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi institusi pendidikan, dan organisasi profesi bidan. Yang kedua, ada standar kompetensi bidan. Standar kompetensi bidan dapat dicapai setelah menyelesaikan uji kompetensi. Dan standar kompetensi bidan disusun oleh organisasi profesi bidan dan konsil berkoordinasi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Standar kompetensi bidan merupakan bagian dari standar profesi yang dimaksud adalah bagian dari standar bidan yang disahkan oleh Menteri. Kemudian ada standar pelayanan profesi, yaitu di sini memuat kode etik profesi tentang kebidanan dan bidan. Kemudian ada standar prosedural operasional. Yang terakhir ada praktik kebidanan. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu sini saya akan memaparkan tentang kode etik bidan di Indonesia. Nah, sini masing-masing itu ada bagian dari kepentingan publik, tanggung jawab, dan kompetensi dari bidan. Poin yang pertama ada kepentingan publik. Nah, di sini ada kepentingan publik. Kode etiknya yaitu ada asas manfaat, adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan masyarakat. Di situ termuat dalam pasal 2D. Poin yang kedua ada tanggung jawab. Pelayanan kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman. Yang ketiga ada kompetensi. Pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu kebidanan. Kemudian di bidang kompetensi itu ada pengetahuan atau knowledge. Asas nilai ilmiah adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik. Di situ disebutkan dalam pasal 2B. Kemudian ada keterampilan atau skill. Penilaian kemampuan melakukan praktik kebidanan dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, ada sikap perilaku atau attitude. Asas etika dan profesionalitas adalah bahwa pengaturan praktik kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas bidan dalam menjalankan praktik kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesionalitas. Di situ disebutkan dalam pasal 2C. Nah, dalam sikap perilaku atau attitude itu ada poin yang menyangkut diri atau pribadi. Kode etik bidannya yaitu harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan profesinya dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang kedua ada memelihara kesehatannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada sikap dan perilaku dengan hubungan dengan rekan sejawat. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan teman sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Yang kedua ada saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Kemudian
ada sikap perilaku atau attitude hubungan dengan klien. Yang pertama, ada menjunjung tinggi, menghayati, dan senantiasa mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, ada menjalankan tugas profesinya, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, ada menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, ada sikap perilaku atau attitude hubungan dengan lainnya. Yang pertama ada dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga. Yang kedua, melalui profesinya, bidan dapat ikut berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.